Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia. Tatanan hidup baru mengudara kembali untuk Anda di Florata pagi ini pendengar, sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 2023 atau ASEAN Summit merupakan pertemuan rutin tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan di Asia Tenggara. Dan pada KTT ke-42 ASEAN 2023 ini, Indonesia dipercayakan sebagai tuan rumah dan menggelarnya ya di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada 9 sampai dengan 10 Mei 2023. Dan pendengar RRI, seperti apa kegiatan kemarin ya, dan apa yang menjadi catatan penting yang harus menjadi perbaikan ya untuk kedepannya ketika event-event yang berkelas dunia ini berlangsung di Labuan Bajo. Kita akan berbincang dengan Ketua Panitia Lokal ASEAN Summit 2023, Sana Fatina, yang juga merupakan Kepala BPOLBF. Mbak Sana, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mbak Sana, pagi juga. Ini lelahnya masih terasa ya Mbak Sana ya? Enggak dong, udah mulai lagi. Sudah kan, mulai lagi. Harus semangat terus begitu ya? Betul. Okay. Mbak Sana, ceritain dong keseruan KTT ASEAN Summit kemarin di Labuan Bajo. Ya, alhamdulillah KTT-nya berjalan dengan lancar. Kemudian semua kegiatan lancar, peserta senang, semuanya juga senang, dan kemarin ditutup juga dengan keputusan yang menarik juga ya hasilnya. Jadi selama 4 hari kemarin kita semua masuk ke dalam rangkaian KTT ASEAN Summit, dan mulai dari kegiatan meeting sampai kepala negara hadir, itu semuanya telah berjalan dengan baik. Oke, luar biasa, profisiat ya untuk semua, teristimewa untuk panitia lokal ya Mbak Sana dan juga teman-teman. Nah Mbak Sana, bagaimana kesan dari para delegasi dalam KTT ASEAN kemarin yang sempat Mbak Sana dengar begitu? Ya, kebetulan kita juga sempat melakukan survei kepada para delegasi ya, karena kita punya beberapa tim di TIC dan juga sempat ngobrol juga dengan beberapa. Nah, tentunya para delegasi komentar cuma satu. Aduh, seandainya bisa lebih lama lagi di Labuan Bajo. Kalau boleh kita pengen datang ke Labuan Bajo lagi nih gitu. Jadi memang pemilihan Labuan Bajo ini cukup surprise buat semua pihak sebenarnya ya, termasuk para delegasi juga, karena mereka belum pernah dengar sebelumnya. Untuk kepala negara semua belum pernah datang ke Labuan Bajo, dan kemudian ketika mereka tempat ini, mereka 80% hasil survei ingin kembali lagi ke Labuan Bajo, membawa keluarganya, membawa teman-temannya liburan ke Labuan Bajo. Wow, luar biasa ini ya. Berarti kesannya begitu berarti untuk semua tamu begitu Mbak Sana ya. Nah, Mbak Sana, apa yang menjadi hal yang paling berkesan untuk Mbak Sana sendiri ya sebagai Ketua Panitia dan juga sebagai Kepala BPOLBF dengan adanya kegiatan KTT ASEAN Summit 2023 yang sudah berlangsung di Labuan Bajo, Mbak Sana? Ya, sebenarnya kalau kita melihat pertama-tama tentunya bagaimana Labuan Bajo dalam waktu yang cukup singkat gitu ya mempersiapkan diri selama 4 tahun terakhir untuk bisa memantaskan diri sebagai venue kegiatan kepala negara gitu. Dan kemudian itu lompatan yang cukup tinggi dalam konteks pelayanan pariwisata di Labuan Bajo. Labuan Bajo sebagai destinasi MICE, kemudian ini tidak hanya tentang pariwisata, tapi bagaimana melibatkan semua pihak, mulai dari pengamanan, daerah, kemudian bagaimana Pentahelix berkolaborasi, dan bagaimana semua orang antusias menyambut kegiatan ini, dan pada akhirnya kita sampai pada titik bisa mendeliver itu pekerjaan dengan baik. Dan tentunya semua tidak punya bayangan dari awalnya mau kayak gimana, seperti apa, tapi karena koordinasi dan komunikasi yang sangat lancar dan sangat intensif, akhirnya kita bisa menghadirkan satu KTT ASEAN yang dirasakan oleh para delegasi yang cukup terbaik, dan katanya berkesan gitu karena berbeda dengan KTT-KTT sebelumnya. Oke, apa yang membuat beda ini Mbak Sana? Apakah tempatnya atau seperti apa?
Tentunya karena sebenarnya KTT lebih banyak elemen promosi pariwisatanya ya, yang kemarin dibahas sama teman. Jadi bagaimana sedapat mungkin semua konten lokal, konteks lokal, pariwisata NTT, pariwisata Labuan Bajo itu dihadirkan dalam setiap atribut. Bahkan dalam rapatnya pun latar belakangnya sengaja dipilih untuk menunjukkan aktivitas kapal pinisi yang memang sangat Labuan Bajo banget. Jadi dalam hal tersebut KTT-nya berasa sangat refreshing dan kemudian membuat semangat positif semuanya, dan tentunya pesan yang disampaikan bahwa ASEAN satu keluarga itu disampaikan dengan sangat baik dalam semua rangkaiannya. Jadi berasa berlibur begitu ya Mbak Sana ya? Iya, sepertinya kayak gitu sih. Jadi semua delegasi komennya seperti itu. Keren ini ya. Baik, konsepnya ini sangat luar biasa. Mbak Sana, kalau tadi kami sudah dengarkan ya hal-hal yang menarik, hal-hal yang positif begitu ya, hal-hal plus ya yang sudah Mbak Sana bagikan. Nah, apa yang menjadi pelajaran untuk diperbaiki ke depannya ketika Manggarai Barat Labuan Bajo dipercayakan kembali menjadi tuan rumah untuk event yang bertaraf internasional begitu, nasional dan juga internasional. Apa yang harus diperbaiki ke depannya dari pelajaran kemarin begitu? Ya, jadi banyak sekali ya. Jadi kemarin itu tentunya harusnya kita bisa memetakan lebih awal, karena kita sudah punya pengalaman yang kemarin, kita bisa tahu setelahnya apa saja, dan kemudian bagaimana peran Petaris bisa lebih banyak lagi dari awal, kemudian bagaimana kita bisa memfasilitasi mana yang kegiatan substansi, yang inti, main eventnya atau meeting-meetingnya, dan mana yang saat eventnya bisa kita perbanyak lagi. Ternyata karena antusiasme masyarakat pun juga sangat tinggi tentang ini. Tapi kemarin ruangnya sudah banyak tapi kurang banyak lagi kayaknya, jadi ini lebih banyak lagi peserta dan lain-lainnya. Kemudian yang kita lihat juga adalah tentunya bagaimana mensinkronkan lagi ketika kegiatan pariwisata dan juga kegiatan meeting bisa berjalan dengan bersamaan. Saya pikir kemarin banyak sekali penyesuaian ya, jadi ketika dilakukan simulasi, ternyata kalau misalkan jedanya terlalu lama akan menyebabkan kemacetan yang terlalu panjang dan lain-lain, itu akhirnya diubah lagi sehingga lebih smooth lagi tiap hari. Tapi kami lihat kemarin setiap hari itu selalu ada perbaikan dalam pelaksanaan, karena semuanya memahami bahwa Labuan Bajo kota yang kecil dan sempit ini, tapi dia harus dihadiri oleh delegasi yang VIP semua, maka itu kita semua menyesuaikan diri. Nah, kemudian mungkin juga yang kemarin kita pelajari adalah bagaimana pengaturan area sterilisasi dan mobilisasi agar tidak menghambat tapi bisa lebih smooth lagi, dan serta juga terakhir adalah masalah penerbangan, karena kemarin memang cukup sedikit ya jeda waktu antar penerbangan, jadi banyak penerbangan akhirnya delay, dan ini cukup membuat penumpukan di bandara. Nah, ini akan kita evaluasi ke depan nanti seperti apa. Oke, jadi perbanyak side eventnya begitu Mbak Sana ya. Kalau kemarin side eventnya apa saja ini bisa digambarkan Mbak Sana? Ya, kemarin kan kita punya festival Batu Cermin, punya kegiatan acara Catcher Carnival di Wesambi, kemudian ada juga di Waterfront. Nah, ternyata memang kita juga perlu mengatur karena beberapa daerah tidak bisa diakses, maka harus ada mobilitas yang memudahkan kan, dengan shuttle, dengan apa dan lain-lainnya. Nah, kemarin itu sepertinya agar memudahkan delegasi juga untuk akses lokal tersebut, harus ada kendaraan yang bisa mengantarkan mereka ke sana, jadi lebih mudah lagi. Lalu juga yang kita lihat seperti money changer, ternyata banyak delegasi ketika berkunjung ke destinasi wisata di pasca kegiatan itu mereka tidak bisa belanja karena mereka nggak punya money changer dan lain-lain. Nah, mungkin hal-hal seperti ini kita perlu siapkan dari awal ya, jadi mereka punya bayangan bahwa kalau memang mau melakukan transaksi itu harus dengan cash atau karena kris masih terbatas untuk 2 negara saja kemarin, seperti itu. Oke, jadi ini pelajaran untuk kedepannya Mbak Sana ya. Ya, Mbak Sana, apa yang menjadi harapan, kesan Anda dan juga pesan Anda dari kegiatan kemarin? Pertama-tama kita semua bersyukur semua berjalan dengan lancar, meskipun ada tantangan cuaca juga, tapi pas sekali waktunya dan tetap acara berjalan dengan sangat baik. Kemudian yang kedua adalah betapa teman-teman di Labuan Bajo hanya bermodalkan yakin dan percaya bahwa ini bisa dilakukan dan sangat kooperatif gitu ya. Akhirnya dengan semangat tersebut bisa menghadirkan pelayanan yang baik juga.
Kemudian meskipun banyak penyesuaian sampai hari H itu banyak perubahan ya Mbak, jadi mulai lokasi UMKM, kemudian akses masuk dan lain-lain, tapi semuanya tetap terlihat sebagai hal yang positif sehingga itu memudahkan dalam koordinasi. Harapannya ke depan adalah Labuan Bajo semakin solid dan mantap menjadi destinasi MICE karena MICE ini adalah salah satu potensial sumber pariwisata yang sangat menarik dan bisa ditarik ke Labuan Bajo dengan konteks tematik dan juga bisa dihadirkan tidak hanya dengan konvensional di ruang rapat di ruangan biasa, tapi bisa dijadikan seperti kemarin Pak Jokowi langsung ajak kita untuk sailing di Pinisi dan lain-lainnya. Nah, ini adalah hal yang bisa dieksplor ke depannya dan harapannya semua pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif juga bersiap lagi karena seperti yang kemarin itu juga ternyata banyak juga kita kekurangan SDM ya untuk pelaksanaan gitu. Jadi mungkin kita perlu kejar lagi jumlah SDM yang berada di sektor parekraf sehingga pelayanannya lebih optimal lagi. Dan tentunya untuk masalah akomodasi, tapi karena kita dalam waktu dekat sudah banyak hotel-hotel yang akan jadi, saya pikir kita tidak akan kekurangan. Jadi kita bisa menyelenggarakan kegiatan dengan lebih layak lagi. Oke, baik Mas Ana, terima kasih ya sudah membuat Labuan Bajo bangga ya. Kemudian Flores juga, masyarakat Flores, NTT, bahkan Indonesia ya bangga karena kemarin kegiatan boleh dibilang berhasil begitu ya, punya kesan yang luar biasa bagi semua tamu yang hadir dalam KTT ASEAN. Sama-sama, ini kerja bersama, semuanya hebat, semuanya luar biasa dan mari kita lanjutkan perjuangan. Sukses selalu. 2023 RRI ND siap untuk selalu update informasinya Mbak Sana. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.